Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Tasotang mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mendapatkan ultimatum dari Arab Saudi terkait pembayaran uang muka untuk melakukan booking area Arafah dan Mina untuk ibadah haji tahun 2026. Hal ini dikatakan Marwan dalam rapat kerja dengan DPD RI terkait daftar inventarisasi masalah revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Sabtu 23 Agustus kemarin. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan jika uang muka tidak dibayar pada Sabtu hari ini, Arab Saudi akan memberikan area yang selama ini dipakai Indonesia kepada negara lain. Mengapa pemerintah terlambat membayar uang muka hingga harus diultimatum oleh Arab Saudi? Apakah penggunaan dana BPKH sebesar 627 juta ini sesuai mandat dan transparan kepada jamaah haji? Jika area Al-Musna diberikan pada pihak lain, bagaimana nasib jutaan jemaah haji Indonesia tahun 2026? Untuk masa kami terhubung dengan Bung Lutfi dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana. Ya, Bung Lutfi, mengapa negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, yakni Indonesia, tidak mampu memastikan kepastian lahan Al-Musna sejak dini? Padahal hal ini adalah kebutuhan rutin tahunan. Apa sih yang menghambat sinkronisasi antara regulasi Undang-Undang Haji, Kementerian Agama, DPR, dan BPKH sehingga keputusan pembayaran selalu bersifat reaktif dan darurat, bukan terencana? Ya, baik. Terima kasih. Baik ya, ini apa namanya sebenarnya sangat memalukan sekali ya. Kalau kemudian pemerintah Saudi harus mengultimatum Indonesia tanggal sekian harus bayar nih area Arafah dan kemudian Mina misalnya. Kenapa? Karena dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini masih belum siap gitu ya untuk mengelola apa namanya melayani jamaah haji yang berasal dari Indonesia yang jumlahnya sangat besar itu begitu. Menurut saya ada beberapa faktor ya. Kenapa kemudian ini selalu berulang ya. Bahkan tahun ini sampai ada ultimatum harus bayar tanggal sekian kalau enggak dikasih ke yang lain. Ini kan apa namanya sungguh memprihatinkan. Yang pertama menurut saya apa namanya sistem birokrasi yang ada sekarang itu kan sistem birokrasi sekuler yang reaktif gitu. Jadi bukan sistem birokrasi yang memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga apa masalah yang berulang setiap tahun itu kan mesti bisa diantisipatif gitu. Dan juga menunjukkan lobby pemerintah Indonesia yang sangat lemah sekali, ya. Kenapa? Karena apa namanya posisinya sampai kemudian di ultimatum seperti itu. Jadi poin pertama menurut saya alasannya karena sistem birokrasi di kita itu betul-betul luar biasa rumit gitu ya. Khas sistem birokrasi apa namanya negara sekuler ya seperti itu ya tidak memudahkan atau kemudian manajemennya apa namanya berantakan gitu. Keputusan itu kemudian apa tidak diambil berdasarkan kebutuhan syar'i gitu ya apa namanya kebutuhan syar'i jamaah tetapi lebih kepada kalkulasi yang sifat administratif, kalkulasi administratif, politik ya bahkan bisnis gitu. Itu yang terjadi apa namanya saat ini begitu. Belum lagi hal yang kedua misalnya karena disebabkan itu kenapa lambat berbelit-belit ini karena fragmentasi kewenangan yang bertumpuk gitu. Kita tahu misalnya ada undang-undang haji ya, lalu kemudian sebelumnya pengelolaannya ada Kementerian Agama, ada DPR juga ikut campur di situ, termasuk dia untuk menentukan apa namanya biaya-biayanya misalnya, ada BPKH ya, dan itu tarik menarik kepentingan luar biasa gitu. Ya, dan bahkan sekarang akan dibentuk semacam badan atau kementerian yang baru ya apa namanya seperti itu. Jadi ini alih-alih akan sinkron ya ini apa namanya yang sering kali terjadi itu adalah tarik menarik kepentingan satu sama lain. Ya, DPR punya kepentingan ya, dia kan ingin selalu jadi pahlawan gitu ya. Lalu kemudian apa namanya BPKH juga punya kepentingan untuk mengelola dana haji itu. Ya, lalu kemudian apa namanya Kementerian Agama sebelumnya ya atau kemudian sekarang misalnya Badan Pengelola Haji juga punya kepentingan dan seterusnya. Jadi kita ini banyak sekali kepentingan
Ya, bahkan ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya apa namanya pribadi tadi gitu. Ya, kita tahu ya, mungkin sekarang publik juga dihebohkan dengan misalnya ada kuota apa namanya dari pemerintah Saudi untuk Indonesia ya sekian apa namanya 10.000 itu, yang itu kemudian jadi bancakan juga gitu, dijual ya, dijual apa puluhan ratusan juta rupiah gitu, luar biasa gitu. Jadi itulah pengelolaan haji di sistem sekuler gitu loh. Semua syarat dengan kepentingan, birokrasi yang berbelit-belit. Sehingga wajar kalau kemudian pemerintah Saudi mengultimatum, ini apa namanya kapan selesainya? Mau Anda bayar kapan? Kira-kira begitu. Yang ketiga, pengelolaan haji itu juga sangat tergantung ya saat ini tuh ya di tengah kehidupan yang sekuler kapitalistik itu pada pemerintah Saudi Arabia mau tidak mau karena mereka lah yang punya kewenangan untuk mengelola itu semua gitu. Indonesia ini kan hanya sekedar pembeli jasa dalam sistem kuota global sehingga meski jamaah kita terbesar tetapi harus menunggu aturan mekanisme Saudi, dan lagi-lagi Saudi juga dalam konteks ini bisnis gitu loh. Jadi paradigma Saudi Arabia juga bukan melayani jamaah haji, tetapi kemudian paradigmanya adalah bisnis, ya. Sementara kemudian negara-negara lain termasuk Indonesia yang kita bahas itu, ya selain birokrasi berbelit-belit, syarat sekali dengan kepentingan-kepentingan. Politisi di situ, lalu kemudian ada pemain di situ, pebisnis di situ dan seterusnya. Luar biasa. Jadi kenapa selalu kisruh gitu? Karena beberapa poin yang tadi saya apa jelaskan. Padahal kita tahu bahwa haji ini mulia, luar biasa, mestinya dan dilakukan setiap tahun. Ini bukan event dadakan loh. Ini event apa namanya diadakan setiap tahun. Mestinya apa prepare-nya sudah harus sangat matang sekali, termasuk ini nanti biaya dari mana dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita tahu ya biaya apa dana haji yang menumpuk itu sangat besar. Ya maka sebenarnya tidak ada alasan kalau pemerintah Indonesia itu apa namanya harus diultimatum untuk membayar beberapa apa namanya fasilitas ya di Saudi itu. Oke, Bung Lutfi, ini kayaknya dana ratusan triliun ini sepertinya ya sulit gitu ya dimanfaatkan untuk efisiensi, profesionalitas. Ini sebenarnya kenapa sih dana haji ini dari tahun ke tahun itu terus menjadi bancakan politik? Apakah karena sifat cinta duniawi atau memang ingin mengembalikan modal politik atau seperti apa gitu? Ini kan sesuatu yang mulia. Ini adalah perkara yang terkait dengan akhirat, ibadah, tapi harus ternodai sedemikian rupa. Lantas solusinya seperti apa, Bung Lutfi? Ya, jadi yang pertama kalau terkait dengan dana haji, kita tahu bahwa dana haji yang dikelola oleh BPKH itu angkanya sangat besar, 160 triliun. Luar biasa besar, ya. Tetapi kemudian seringkali terjadi polemik karena beberapa hal. Yang pertama, perlu diketahui bahwa dana haji itu yang disetor oleh jamaah itu ditempatkan di tempat bisnis, di tempat yang berorientasi profit. Ya, diinvestasi di sukuk, diinvestasikan di ini sekian apa namanya apa sekian ratus miliar mungkin begitu. Jadi tidak sepenuhnya untuk kemaslahatan jamaah. Itu poin pertama. Ya, jadi apa namanya dan kita sendiri tidak tahu begitu ya eh, apa namanya itu ditempatkan di mana, mungkin masyarakat secara umum begitu ya atau bisa jadi kemudian ada pihak-pihak yang kemudian menikmati dari itu semuanya begitu ya, mungkin tidak dari pokok hajinya apa dana pokok hajinya, tetapi kemudian dari pembagian hasilnya itu ya atau kemudian dari hasil bisnisnya. Yang kedua, ya seringkali laporan apa namanya penggunaan itu kerap kali tidak transparan. Masyarakat banyak yang tidak tahu ini diguna apa, ini dibisniskan di mana, lalu kemudian hasilnya berapa. Sehingga kemudian seringkali menimbulkan kecurigaan publik terhadap pengelolaan dana haji yang sangat besar itu. Ya, dan yang ketiga, pola pengelolaan dana haji itu kan bercorak apa kalau kita lihat sekarang itu bercorak yang apa kapitalistik gitu ya, bukan berdasarkan amanah syar'i. Jadi padahal kan ini apa dana amanah orang yang nabung sekian puluh tahun atau nabung sekian belas tahun misalnya, lalu kemudian dana mereka itu diinvestasikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya investasi kan penuh dengan resiko, ya. Investasi itu penuh dengan resiko, kadang untung, ya apa namanya juga bisa jadi rugi. Nah, kalau rugi itu siapa yang menanggung dari itu semuanya, ya?
Jadi, nah, itu yang kemudian terjadi. Atau kemudian nanti hasil dari bisnis itu dikemanakan? Ya, apakah murni dikembalikan kepada jamaah atau ada pihak-pihak yang punya kepentingan untuk manfaatkan ya profit ya dana investasi haji itu sendiri gitu. Nah, itu yang apa namanya paling penting ya, sehingga dan di dalam Islam kita tahu bahwa harta umat, harta jamaah itu amanah yang harus dikelola sesuai dengan syariat, begitu. Ya, dan juga harus transparan, bebas riba misalnya. Kita nggak tahu apakah kemudian dana haji itu diinvestasikan di tempat yang seperti apa, apakah kemudian bebas dari riba misalnya, ya, bebas spekulasi, ya, dan 100% dijamin akan kembali kepada jamaah. Nah, kalau itu tidak bisa dijamin, bagaimana bisa publik menaruh trust, kepercayaan terhadap pengelolaan haji di Indonesia ini? Jadi adanya kegaduhan menandakan paradigma sekuler ya, ini yang kemudian salah kaprah dalam memandang dana haji ya sebagai aset finansial ya, apa namanya, bukan sebagai amanah ibadah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ini amanah gitu, bukan kemudian aset finansial. Jadi kita ini kalau melihat uang banyak itu pengennya, wah diapain ini duit? Kalau melihat uang banyak ini sayang kalau mengendap, ya pengennya dipakai terus gitu. Ya Allah. Ya, baik. Terima kasih Bung Lutfi atas pemaparannya. Semoga ini menjadi masukan dan ya hal-hal yang buruk tidak terulang lagi. Karena ini adalah urusan haji, ini urusan akhirat, ini adalah rukun Islam kelima. Semoga Bung Ya. Lutfi sekeluarga senantiasa dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawar undur diri, sampai jumpa dan kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.